Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Raja Ela, tahta yang hancur oleh kebiasaan sendiri. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 3 ada firman Tuhan mengatakan, sebab itu aku akan menyapu bersih keluarga Baesa dan keluarganya. Nah, saudaraku, masih dari kerajaan Israel Utara, siapakah Raja Ela ini? Ela adalah Raja Israel Utara yang memerintah setelah ayahnya Baesa. Dan kita baca tadi bahwa Baesa dan keluarganya akan dibinasakan. Jadi pasti Ela juga akan hancur ini. Namun pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 8. Menariknya bahwa pemerintahan Ela bukan hancur karena perang, bukan karena krisis ekonomi, tetapi karena kelemahannya sendiri. Ela dikenal sebagai raja yang hidup dalam kemabukan dan kesenangan pribadinya. Saat dia mabuk di rumah, pegawainya, bahkan pegawai kepercayaannya sendiri yang kemudian membunuhnya. Dan pegawainya itu bernama Zimri. Dan kemudian Zimri ini merebut tahta dari Raja Ela ini, saudara. Jadi setelah 2 tahun dia mabuk-mabukan, dia pesta pora di rumah pegawai kepercayaannya sendiri, yaitu Zimri. Zimri kemudian membunuhnya. Dan akhirnya Zimri merebut tahta dari Raja Ela ini. Ela kehilangan tahtanya bukan karena serangan musuh dari luar, bukan karena krisis ekonomi di dalam bangsanya, tetapi karena kelemahan yang berasal dari dalam. Suka mabuk-mabukan. Nah, saudara, 3 pelajaran dari hidup Raja Ela. Yang pertama, kelemahan pribadi yang tidak dikendalikan akan menghancurkan kita. Saudaraku, Ela tidak kalah di medan peperangan, tetapi di dalam dirinya sendiri. Gaya hidupnya yang penuh kesenangan dan mabuk-mabukan membuatnya lengah dan akhirnya dia dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu si Zimri ini. Nah, saudaraku, kita sering takut akan tantangan dari luar, tetapi seringkali malah kita melupakan tantangan terbesar, yaitu dari dalam diri kita sendiri, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk kita sendiri. Itu sebabnya Amsal 25 ayat 28 firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, pengendalian diri, kita seperti kota yang roboh temboknya. Gampang sekali diserang oleh kehancuran, oleh kuasa kegelapan. Maka bentengi hidup kita dengan kesetiaan, dengan hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Yang kedua, dari Raja Ela kita belajar bahwa tahta bisa direbut. Kejayaan, kekuasaan kita di dunia ini bisa direbut. Mahkota kita, tahta kita bisa direbut. Tetapi karakter itu tidak bisa direbut. Saudaraku, Raja Ela mendapatkan tahtanya karena garis keturunan, yaitu dari ayahnya Baesa. Tetapi tahta tanpa karakter hanya menunggu kehancuran. Saya ulangi, tahta tanpa karakter hanyalah menunggu kehancuran. Saudaraku, Ela tidak membangun kepemimpinannya dengan bijaksana, sehingga ia jatuh. Dan tidak ada seorang pun yang membelanya saat dia jatuh dan dikhianati oleh Zimri. Saudaraku, dalam hidup ini, posisi dan status yang kita dapatkan itu bisa diberikan. Tetapi karakter yang kita miliki itu tidak bisa diberikan orang. Itu harus dibentuk, saudara. Maka jalanilah pembentukan Tuhan, spiritual formation, pembentukan rohani. Karena itu akan membentuk karakter kita. Sebab kalau hanya tahta, itu bisa diberikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dari Raja Ela kita belajar bahwa kebiasaan buruk dapat menghancurkan sebuah potensi besar. Kebiasaan buruk dapat menghancurkan potensi besar. Saudaraku, Raja Ela sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ayahnya Baesa. Jadi setiap generasi itu punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. Tetapi Raja Ela justru malah mengulangi dosa, kebiasaan, dan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, Baesa dan seterusnya. Kebiasaan buruk yang dibiarkan itu akan menjadi rantai yang menjerat kehidupan kita. Jadi kalau kita terus berada di dalam kebiasaan ini, maka kebiasaan buruk itu akan menjerat dan menjadi rantai yang mengikat, membelenggu
kehidupan kita. Jika kita ingin masa depan kita itu adalah masa depan yang indah di dalam Tuhan, masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya, maka kita harus berani memutus rantai kebiasaan yang buruk mulai hari ini. Amin, saudaraku. Si Ela ini, dia hancur tahtanya karena mabuk-mabukan. Bukan karena krisis ekonomi, bukan karena perang, tapi karena dia mabuk-mabuk dan akhirnya pegawai kepercayaannya sendiri, si Zimri, membunuh dan merebut tahtanya. Sangat tragis, saudara. Baru 2 tahun memerintah, sudah dikasih begitu, dihianati oleh orang kepercayaannya. Karena kebiasaannya yang buruk, mabuk-mabuk. Saudaraku, jangan sampai kita kalah bukan karena serangan dari luar, tetapi karena justru kelemahan dari dalam diri kita sendiri yang dapat menghancurkan potensi besar di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan, saudaraku, seringkali kejatuhan seseorang itu bukan karena tantangan dari luar, tetapi karena kebiasaan buruk yang tidak pernah diperbaiki. Saya ulangi, seseorang kebanyakan jatuh bukan karena tantangan dari luar, tapi karena kebiasaan buruk dari dalam yang tidak pernah diperbaiki. Hari ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing, saudaraku. Apakah ada kebiasaan buruk di dalam hidup kita semua? Apakah ada kebiasaan buruk dalam kehidupan kita masing-masing yang sedang menggerogoti, yang sedang ingin menghancurkan masa depan kita? Dan itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjadi fondasi, untuk menjadi footstep, untuk menjadi pangkalan dalam hidup kita, untuk dia bisa mendarat di situ dan menghancurkan kehidupan kita. Mari kita merenungkan, adakah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti dari Raja Ela itu? Mungkin kalau Raja Ela kebiasaannya adalah mabuk-mabukan, apa kebiasaan buruk yang kita masih simpan, yang masih kita lakukan, yang sebenarnya itu bisa sangat menghancurkan masa depan kita? Maka jangan teruskan kebiasaan buruk itu. Jangan biarkan kebiasaan buruk menghapus masa depan yang sebenarnya Tuhan sudah rancang di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran dari Raja Ela, saudaraku. Tahta yang hancur oleh kebiasaan sendiri. Jangan sampai rencana indah tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Rancangan indah yang dari Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita hanya karena kebiasaan buruk yang kita miliki. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.